kita lanjutkan. Kita masuk sekarang ke unsur destruksinya. Ini unsur destruksi ini biasanya memang di banyak upacara pengorbanan, tidak cuma di Islam, hampir di semua agama ada ritual pengorbanan itu. Dengan gayanya masing-masing, ada yang bahkan zaman dulu agama-agama kuno itu yang dikorbankan malah manusia. Nah, ada yang mirip dari ritual-ritual pengorbanan itu apa? Unsur destruksinya. Kalau di kita kan binatang yang disembelih. Nanti mungkin di tradisi yang lain ada yang dibakar. Jadi barang-barang korban itu dimasukkan ke api sehingga terbakar. Atau di Jawa tertentu ada tradisi misalnya tumpeng yang dilarung. Itu kan unsur destruksinya. Terus kita bilang, wah mubazir itu. Dan seterusnya. Ini namanya unsur destruksinya dalam aktivitas pengorbanan. Nah, ya kalau kita hanya melihat fisiknya, aktivitas yang kelihatan mata itu memang ada kesan destruksi, dihancurkan, dimubazirkan, dan seterusnya. Tapi sebenarnya di balik itu ada simbol-simbol. Simbol ini kan mewakili makna-makna. Nah, dari beberapa referensi bisa disimpulkan apa sih maknanya, kenapa disembelih, kenapa dibakar sampai jadi abu, kenapa dibuang ke laut, dan macam-macam. Membacanya tidak boleh letterlek. Kalau dibaca letterlek, saya pernah baca itu ada yang protes, kenapa sih kok ada pembantaian binatang besar-besaran. Itu hanya membaca yang terlihat. Di balik itu ada simbolisme, ada makna-makna. Maknanya apa? Yang pertama, yaitu pengorbanan yang total. Pengorbanan yang total itu korban tidak setengah-setengah. Sepenuhnya aku ingin berkorban. Disimbolkan apa? Misalnya binatang yang aku korbankan ini disembelih. Tumpeng yang aku bawa ini dilempar ke laut. Kemudian ada yang dibakar. Ada yang macam-macam. Ini menunjukkan apa? Azam yang kuat untuk berkorban secara total. Tidak ada sisanya. Tidak tak ambil lagi. Sudah memang aku korbankan. Tidak ingin apa-apa. Tidak pamrih apa-apa. Jadi yang pertama, simbolisme dari pengorbanan yang total. Tidak setengah-setengah. Yang kedua, yang unsur destruktif tadi, simbol dari apa? Pembebasan diri. Simbol bahwa dunia sudah tidak mengikatku lagi. Bahwa dunia yang disimbolkan, yang aku korbankan ini sudah tidak aku anggap penting lagi. Karena yang penting hanya Engkau, Tuhan, Allah, dan seterusnya. Jadi ada makna pembebasan diri. Makanya kalau kita menyembelih binatang kurban kan Bismillah Allahu Akbar. Satu-satunya yang menguasai hidup kita, yang maha besar hanya Allah. Berarti apa? Implisit di situ jiwa kita yang terbebaskan dari dunia. Hanya Allah saja satu-satunya yang penting. Nah, itu simbolismenya. Yang ketiga, simbol-simbol destruksi tadi bisa pula dimaknai penghancuran, penyembelihan, unsur-unsur jahat, unsur-unsur merusak dalam kehidupan kita. Kan sering itu kan ada para penceramah yang bilang menyembelih binatang itu analog dengan menyembelih nafsu kebinatangan dalam diri kita. Nah, ini kan jadi sifatnya simbolik. Semoga dengan disembelihnya binatang ini, kebinatangan dalam diri kita juga ikut tersembelih. Jadi ada unsur pemurniannya, pembersihan diri di situ. Jadi memang tidak dibaca apa adanya, karena di balik itu ada makna-makna yang sifatnya simbolik. Itu kalau melihat aktivitas korban dari unsur yang mungkin kelihatannya kok merusak begitu ya, enggak.
ya membacanya jangan dilihat apa adanya. Wong apa-apa itu kalau dilihat apa adanya, apalagi dalam agama, kita bisa salah paham. Wong sholat saja, saya pernah baca bukunya orientalis itu, sholat itu karena hanya dilihat dari luar, ya didefinisikan kayak orang olahraga melakukan gerak badan. Bahkan saya ingat ada kalimat membentur-benturkan kepalanya ke lantai untuk mendeskripsikan sujud. Padahal kalau kita kan ya Allah, sujud itu aktivitas yang sangat bermakna sekali ketika kita mencium tanah, ketika ego kita, kepala kita sejajar dengan kaki dan seterusnya. Ada makna-makna yang tidak sekedar gerak badannya. Puasa yang tidak sekedar lapar dan hausnya. Zakat yang tidak sekedar mengeluarkan sebagian harta. Ini kan ada makna-makna simbolisnya. Tidak bisa hanya dilihat dari aktivitas luarnya saja. Oke, apa iya Pak bisa begitu? Masa kalau kita kurban, apa iya nafsu kebinatangan dalam diri kita tersembelih? Loh, idealnya begitu. Kalau tidak begitu, ya usahakan bisa begitu. Karena di balik simbolisme itu kan, di balik yang kelihatan ada maknanya. Kalau yang tadi saya sebut ada hikmah, manfaat dan barokahnya. Kita harus nyampe ke sana. Kalau hanya nyampe di simbolnya saja ya masih setengah jalan. Jadi itu karena kan kadang ada yang memang mengkritik ini, dibahasakan sebagai pembantaian besar-besaran setiap Idul Adha. Terus, nah ini saya bawa juga prinsip-prinsip berkorban. Jadi prinsip-prinsip berkorban ini bagi yang akan menjalankan korban, perhatikan. Itu di slide-nya ada yang saya warna merah, ada yang saya warna hitam, ada yang saya warna hijau. Yang warna merah itu awalnya, yang tengah itu dalam prosesnya, dan yang terakhir itu setelah dilaksanakan. 3 yang pertama, yang awalnya adalah memahami aturannya, tidak mengurangi atau melampaui batasnya, dan yang ketiga, semampunya dan sekuatnya. Jadi yang pertama, saat kita akan berkorban, yo harus ngerti aturannya ya, tidak boleh ngawur. Ada rumus-rumusnya. Pak, kenapa sih kok tidak bisa korban mbok pakai telur saja, apa sama-sama binatang, mbok ikan saja Pak, lebih bergizi misalnya, ya tidak bisa. Ada rumusnya, ada aturannya. Jadi dalam agama itu ya ada yang ta'abudi, ada yang ta'akuli. Ta'abudi itu ya sudah diikuti saja apa adanya, ya meskipun nanti ada unsur-unsur yang bisa dijelaskan secara rasional, tapi tidak semuanya. Yang penting pertama-tama pahami dulu aturan mainnya. Jangan sampai nanti aturan mainnya tidak dijalankan, ditafsir dewe, dirancang sendiri, nanti bisa kacau. Misalnya, Pak, tetangga saya ini kan lebih butuh uang daripada daging, saya beri uang saja ya Pak, dia tidak usah korban. Ya tidak apa-apa, cuma kalau kamu beri dia uang, namanya bukan korban, tapi sedekah. Apa-apa kan ada polanya sendiri. Ya bagus, tidak apa-apa kalau memang dia butuh uang. Kamu uang korban itu sunnah, saya milih sedekah saja Pak, menurut saya lebih manfaat untuk dia, ya silahkan. Tapi namanya ya bukan korban. Jangan bilang, saya korban uang loh tahun ini. Ya enggak, itu belum korban. Maka pahami aturannya. Yang kedua, jangan mengurangi atau melampaui batas. Jadi apapun sebenarnya aturan itu kan ada batasnya. Mengurangi itu ya di bawah standar, kalau melampaui batas di atas standar. Ini hubungannya sama aturan tadi. Dan yang ketiga, semampunya dan sekuatnya.
Jadi di dalam agama itu sebenarnya semua perintahnya Allah itu hampir semua sifatnya ada pengecualiannya, ada syarat dan ketentuannya, termasuk yang semampunya dan sekuatnya ini. Kita sholat, nak kuat berdiri ya duduk, nak kuat duduk ya berbaring. Itu kan sebenarnya fleksibel. Allah melihat situasi, tidak kaku. Pokoknya berdiri ya harus berdiri, ya tidak begitu. Zakat ya hanya bagi yang mampu, naik haji ya hanya bagi yang mampu. Bayangkan kalau dipaksa, ya tidak harus sudah mampu, tidak harus sudah aman, tidak harus sudah kuat, pokoknya harus haji, itu nanti akan menyulitkan. Agama pasti tidak menyulitkan. Kalau ada yang menyulitkan mungkin cara berpikir kita, cara menafsir kita, cara kita mengimplementasi yang bikin ruwet sendiri. Jadi yang ketiga itu. Yang keempat, sadari akan kelemahan diri. Yang kelima, yakin atas kemurahan dan kasih sayangnya. Jadi mengapa kita patuh pada Allah, mengapa kita pasrah pada Allah, kenapa kita jalankan semua perintahnya? Karena kita sadar Allah lebih tahu. Kita ini manusia yang lemah. Kadang-kadang banyak hal yang menurut kita itu sesuatu yang tidak masuk akal, tapi Allah lebih tahu. Itu saya membayangkan mirip ceritanya Khidir sama Musa. Ketika Nabi Musa berguru sama Khidir kan terbuka wawasannya bahwa akalnya itu sering lemah, sering tidak menjangkau kebenaran kalau tidak dibantu oleh Allah. Kalau Nabi Khidir kan orang yang dengan kesadaran Allah, maka jangkauan pikirannya, wawasannya tentang kebenaran lebih luas, lebih utuh. Tidak hanya tentang masa kini, tapi juga tentang masa depan. Karena ada anugerah, ada bantuan, ada hidayah langsung dari Allah. Kan ceritanya tiba-tiba kalau ketika Nabi Musa berguru ke Khidir itu kan banyak cerita-cerita yang kalau pakai akal memang itu salah. Tapi setelah dijelaskan oleh Nabi Khidir, oh ya kalau situasinya seperti itu ya masuk akal. Ada anak kecil tiba-tiba dibunuh. Nanti belakangan dijelaskan oleh Nabi Khidir, loh, anak ini tadi saya bunuh karena ada informasi dari Allah bahwa anak ini nanti akan merusak sekali hidupnya, akan membuat murtad orang tuanya, merusak lingkungannya, maka Allah memerintahkan saya bunuh, dan insya Allah nanti orang tuanya akan dapat ganti anak yang soleh. Loh, ini yang kayak gini ya yang tahu hanya Allah, yang dapat informasi hanya Allah. Menunjukkan bahwa ya sebenarnya akal kita itu terbatas dan lemah. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Maka saat kita berkorban, menunjukkan, memanifestasikan cinta dan percaya kita yang 100% pada Allah. Jadi itu nomor 4 dan nomor 5. Kalau sudah dijalankan, jangan lupa 3 yang terakhir. Yaitu berharap dan berdoa, ridho dan pertolongannya, bertawakal apapun hasil dan efeknya. Kemudian karena tadi kita sadar kita lemah, maka jangan lupa untuk belajar terus, nambah wawasan, nambah ilmu terus, memperbaiki diri terus agar lebih baik dan lebih baik.